ketika di hadapan pasangannya ataupun ketika di hadapan orang yang bukan pasangannya. Artinya apa? Jadi perempuan itu harus jutek kalau sama laki orang. Betul? Tapi kalau sama laki sendiri itu harus lembut. Jangan kebalik. Banyak orang yang sama laki orang lembut, suami orang tetangga lewat, arek mana pak? Enggak mana. Ayo nuhun, iya hati-hati pak ya. Suami orang. Tapi laki sendiri boro-boro digituin, cium tangan enggak, diantar berangkat enggak, pulang suami ke rumah dibukain pintu enggak, kagak dikunci, buka sendiri. Ya Allah ya Rahman. Ini jangan kebalik nih, Masya Allah. Jadi kalau ama laki-laki yang bukan mahram kita harus jadi perempuan yang jutek. Tapi jangan galak-galak banget. Jutek di sini maksudnya tidak al-wadud, tidak berlemah lembut, karena itu bukan pasangan halal kita. Jadi kalau ada yang lewat, mangga pak, ayo hati-hati ya pak ya. Nah itu nadanya agak sedikit tegaskan. Jadi jangan sampai menimbulkan syahwat kepada yang bukan mahramnya. Tapi kalau sama suami sendiri, ya bu ya, bu, ibu tahu anak bayi tadi, ada anak bayi berapa bulan nih? 1,5 tahun. Oh 1,5 bulan, Masya Allah, ini lagi masa-masa timangan ya. Itu kan kalau kita ngelihat bayi gemes banget ya bu ya. Masya Allah, anak tapa gitu. Anak tapa. Kalau sama bayi aja bisa begitu, harusnya sama suami sendiri juga begitu. Suami pulang kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, ambil tangannya. Masya Allah, bukain jasnya. Ini kalau suami kita kerja kantoran, ambil tasnya. Kalau suami kita jadi petani di sawah, ambil cangkulnya. Kita anterin, abang pengen makan apa, mau dituapin enggak? Kata lakinya bilang, bini gue kesambet apa? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ibu, pulang dari sini kita amalin siang. Laki dan suami layaknya bayi bisa. Dalam hati meninggal. Ya Allah ya Rahman. Padahal ini kata Nabi langsung, Nabi yang bilang, bu, ibu, apa Nabi bilang? Min ahlil jannah al-wadud, perempuan yang lemah lembut sama suaminya. Dia tahu bersikap, dia tahu kalau depan suami mukanya harus tersenyum, keep smile. Jangan merenggut depan laki suami. Ini adab. Salah satu adab seorang istri yang solihah. Ibu pernah dengar kisah Ibunda Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi? Ketika Nabi SAW baru dapat wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat ya. Itu pulang Nabi gemeteran merinding. Habis melihat Jibril yang menampakkan wujud aslinya. Pulang Nabi gemeteran, keadaannya tidak baik-baik saja, mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Istrinya nggak banyak ngomong, dipeluk sama istrinya. Baru nyampe, kenapa wahai zauji, wahai Rasulullah SAW, kenapa suamiku tercinta dipeluk? Habis itu nggak ditanya apapun, diantarkannya ke tempat tidur, diselimuti Nabi, diberi minum, dikompresnya Nabi, dielus-elus Nabi sama istrinya Sayyidatuna Khadijah. Baru ketika Nabi sudah mulai lebih tenang hatinya, ditanya sama istrinya, wahai suamiku, ada apa? Kenapa keadaan engkau demikian? Itu harusnya adab seorang istri kalau suami baru pulang dari mana-mana.
Suami abis punya masalah di kantornya, muka merenggut banget pulang. Kenapa? Masalah apa? Cerita dong sama istri. Kok gak senyum sama sekali sama istri? Aku salah ya? Akhirnya kata suaminya, ya Allah, saya udah punya masalah di kantor, nyampe rumah makin masalah. Jadi kalau suami pulang merenggut, banyak pikiran, dia punya beban pekerjaan, deadline kantor yang harus diselesaikan, kita cukup diam, rangkul tangannya, siapin pakaiannya, tanya abang pengen mana dulu, dapur, sumur, apa kasur. Nah, istri soleha begitu kan? Abang pengen makan, lapar, udah mama siapin makanan kesukaan papa. Kalau papa pengen mandi, air hangat sudah mama siapkan. Ya Bu ya. Jadi kalau kata saya pernah dengar nih, guru saya dulu cerita, kalau suami pulang itu siapin baskom sama kain lap. Baskom sama kain lap, jangan disiram. Siapin baskom sama kain lap. Capek suami pulang dari mana-mana kan Bu ya. Peres air tuh, ya Allah, lapin. Gak usah ngomong apa-apa, lapin aja, pijitin kepalanya. Jadi sebenarnya perempuan yang soleha itu gampang. Bu, ibu ini pengalaman apa bagaimana? Ya Allah, kembali kita wahafidhat farjaha. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, istri yang jaga kesuciannya, istri yang menjaga kehormatannya. Maka dalam Al-Quran disebutkan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kamu adalah pakaian buat kamu, wahai para suami, dan kalian para suami adalah pakaian buat istri kalian. Apa makna pakaian libas dalam Al-Quran? Pertama, sebagai pelindung dari segala musim. Kalau musim panas, pakaian dapat menyejukkan. Kalau musim dingin, pakaian dapat menghangatkan. Jadi di setiap waktu, kondisi, itu pakaian menjadi pelindung bagi tubuh kita. Maka suami istri harus saling jadi pelindung. Kalau lagi senang, harus bareng-bareng. Kalau lagi susah, hadapin bareng-bareng. Suami sedang tidak baik-baik saja, istri yang jadi pembelanya. Istri sedang tidak baik-baik saja, suami yang jadi pelindungnya. Itu makna libas yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi satu, sebagai pelindung. Yang kedua, pakaian itu maknanya sebagai sitrul aurah, penutup aurat. Penutup aurat yang harusnya kelihatan gara-gara pakaian jadi ditutup. Maknanya apa? Suami istri harus saling pandai menjaga aib masing-masing keduanya. Suami punya aib, jangan dibeberin sama istrinya. Istri punya aib, jangan dibeberin sama suaminya. Kadang-kadang di tongkrongan, tempat ngumpul kongko, ya, kajian taklim, ngumpul sama teman-teman, suka nggak ingat keceplosan ngomongin laki sendiri. Laki lu berapa kalau ngasih duit per hari? 100.000. Ya laki gue cuma 50.000 katanya. Begitu disuruh menjajan anak-anak lagi. Mengapa dia pelit bener sekarang dan lain sebagainya. Saya pengen nanya, itu membuka aib pasangan atau tidak? Dan banyak mohon maaf yang sama kawan-kawannya sendiri kalau kumpul bukan hanya ngomongin masalah nafkah, bukan hanya membicarakan masalah karakter, watak dan lain sebagainya, tapi mohon maaf perkara dapur, masalah ranjang pun sampai disampaikan. Ya Allah, zaman sekarang nggak ngobrol sih, langsung face to face, tapi bikin status. Betul? Saya nggak tahan sama model laki kayak begini, bikin status di WA, di like, di komen. Bu, kenapa Bu, emang suaminya? Iya biasa, suami saya modelnya kayak gitu. Dari dulu udah saya bilang jangan nikah sama dia kan. Itu kan banyak kompornya di luar sana. Maka ini suami istri kenapa disebut libas pakaian? Karena mereka harus punya ikhtiar untuk saling menutup aib masing-masing. Jangan dibuka. Cuman kita yang tahu berdua bagaimana kamu aslinya, bagaimana aku aslinya. Cuman kita yang tahu dan Allah. Orang mah yang taunya baik-baiknya aja, buruknya biar kita yang perbaikin. Itu. Dan yang ketiga, makna pakaian itu adalah sebagai tanda kehormatan, simbol kehormatan. Ada orang pakai pakaian instansi tertentu,
PNS contohnya, baju PNS nih. Tuh orang kampung tuh kalau dapat menantu PNS rasanya udah bahagia bener hidupnya. Jadi orang kampung itu biasanya kalau nyari pasangan suami kalau bisa PNS, udah ditanggung sampai akhir hidupnya nanti katanya ya. Itu banyak, tapi zaman sekarang alhamdulillah banyak yang berubah pola pikir. Jadi apapun itu yang penting halal, baik, bagus gitu ya Bu ya. Nah orang-orang dulu biasanya ada, dia pakai baju kehormatan, pakai baju PNS. Wah pegawai PNS nih dihormatin. Oh ini pejabat aparatur negara, oh ini polisi, ini TNI, oh ini para menteri. Kan ada pakaian-pakaian khususnya ya. Dengan pakaian itu jadi simbol kehormatan. Maka suami istri harus menjadi pakaian yang memberikan simbol kehormatan. Kata suaminya, saya merasa terhormat karena punya istri seperti ini. Kata istrinya, saya merasa terhormat karena selalu dijaga oleh suami seperti ini. Jadi saling memberikan simbol kehormatan. Nih, kita sholatil mar'ah khamsah, puasa sholat 5 waktunya nggak ketinggalan. Puasa bulan Ramadan yang gak ketinggalan, dijaga kesuciannya, ya, auratnya dijaga, tahu bersikap kepada yang bukan mahramnya, hafizat farjaha. Dan yang keempat, perempuan yang masuk dalam kategori surga yang merindukan mereka nantinya, bahkan silahkan masuk dari pintu manapun, adalah wa ata'at zawjaha, perempuan yang mentaati suaminya selama yang diperintahkan suami adalah kebaikan yang tidak melanggar aturan Allah. Bu, Ibu, jadi suaminya merintahin, mah masak dong mah, nyalahin aturan Allah nggak? Mah cuciin baju papa dong mah. Iya pak. Mah begini dong mah, selama itu tidak melanggar aturan Allah silahkan taati. Tapi kalau sudah melanggar aturan Allah, kata suaminya, mama nggak usah berangkat ngaji tuh ke Nurul Rahman, jangan. Papa nggak suka punya istri yang tukang ngaji. Mama lebih baik di rumah aja nonton TV dan lain sebagainya. Mama nggak usah nutup aurat, nggak usah pakai jilbab, mama kelihatan tua. Papa suka mama pakai pakaian yang terbuka, pakai pakaian you can see leg bone gitu. Oh, Masya Allah. Suaminya senang istrinya nampakin aurat sama orang lain. Ini laki-laki yang durhaka sama Allah. Jadi kalau ada model laki yang nyuruh kita kepada keburukan, kita nggak taatin nggak apa-apa. Jadi ternyata ibu-ibu, Bu, jalan surga perempuan itu bukan cuma taat sama suami yang soleh, tapi ternyata jalan surga buat perempuan juga bisa didapat dari kesabarannya menghadapi suami yang toleh. Bukan soleh ya Bu ya. Tolih itu berasal dari kata tolihun, artinya durhaka. Coba lihat kisahnya Asia. Asia itu disebutkan menjadi salah satu perempuan pimpinan surga nantinya. Emang apa keutamaan Asia? Asia selama hidupnya itu dia sabar ngadepin suaminya. Siapa suaminya? Fir'aun. Bukan cuma durhaka sama Allah, tapi Fir'aun ngaku Tuhan. Ya Allah ya Rahman, bahkan Asia matinya saja di tangan suaminya, disiksa sama Fir'aun kala itu. Sabar dia ngadepin Fir'aun, sabar ngejalanin rumah tangga, melihat watak suaminya. Ternyata itu yang menghantarkan Asia jadi perempuan pemimpin surga. Jadi kalau ada yang lagi, ya Allah maka nanti benar punya laki begini ya Allah, kalau boleh diganti dah ya Allah. Kalau bisa di surga jangan ketemu lagi yang model begini ya Allah. Tuh ada perempuan-perempuan yang kalau ditanya pengen masuk surga nggak pengen, tapi kalau bisa jangan nama yang itu saja, diganti yang lain. Ya kalau udah nyampe surga mah nanti baik semua, nggak ada nggak baiknya ya Bu ya. Itu sering kali kita ya Allah sabar ngadepin suami begini, ikhlas ya Allah. Maka kesabaran, keikhlasan, keridhaan yang kita lakukan semata-mata itu yang nganterin kita dapat surganya Allah. Jadi gak mesti kita dapat surga dari suami yang soleh. Suami saya redho, dia soleh, saya taat sama dia, surga enggak. Tapi cara ibu sabar, ikhlas, tetap jadi perempuan solihah ngadepin laki-laki yang gak baik, itu juga bisa nganterin kita ke surganya Allah.
Ya Bu ya. Kalau suami kita insya Allah soleh semua ya Bu. Bu, nggak ada yang pengen diganti kan? Istiqomah semua kan ya. Insya Allah masuk surganya bareng-bareng. Nih taat buat orang yang taat. Terakhir, saya teringat dengan satu ayat dalam Al-Quran. Itu yang disebutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ada nanti satu golongan, satu keluarga yang masuk surganya bergandengan bareng-bareng. Pengen gak kita sekeluarga masuk surga? Sekarang liburannya, staycationnya mudik ke kampung halaman, liburan ke hotel, jalan ke puncak, ke luar negeri, ke Bandung dan lain sebagainya. Mau kemana Bu? Oh ini saya mau liburan dulu, nyewa villa, satu keluarga staycationnya di villa. Tapi nanti ada satu keluarga yang ditanya, mau kemana Bu Haji? Pengen masuk surga dulu bareng-bareng sama keluarga. Ya Allah ya Allah. Bahkan yang nanyanya itu nanti bukan lagi manusia, tapi para malaikat. Siapa mereka? Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka yang satu keluarga soleh soleha, saling sabar, saling taat, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling ingatin kebaikan, orang tua ngingetin anak, anak ngingetin orang tua, adik kakak saling ngingetin. Semua wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Bapaknya, kakeknya, cucunya, pamannya, iparnya, menantunya, mertuanya, anak-anaknya ngegandeng semua bareng-bareng masuk surga sambil senyum. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat keluar dari pintu surga. Pintu surga itu ada banyak Bu. Ini berarti kita masjid nih, kan ada banyak pintunya ya. Pintu surga pun tadi ada babus siam, ada babus sholat, ada babus zakat dan lain sebagainya. Semua malaikat keluar dari pintu surga. Kata pimpinan malaikat, keluar semua, keluar. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lihat. Kenapa? Ini ada yang mau lewat depan kita masuk surga. Siapa mereka? Satu keluarga bareng-bareng masuk surga. Disambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi didadadahin sama malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Waji orang meruyung. Masya Allah, ini kapling pelita nih kena malaikat. Alhamdulillah Bu Haji, anak suami semua ikut ya. Alhamdulillah ikut semua. Masya Allah, ini keluarga satu keluarga semuanya orang baik semua. Soleh-solehah semua, selamat Bu Haji, Pak Haji, hati-hati masuk surganya ya Allah. Yang dadahin langsung malaikat. Tuh malaikat bilang salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian yang sabar selama di dunia. Selamat. Tidak ada dadanya. Ini bukan sendiri lagi masuk surganya, tapi bareng-bareng. Kita kan sering ngebayangin, kita berharap sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan di surga ketemu lagi sama anak-anak saya, ketemu lagi sama orang tua saya, ketemu lagi sama pasangan saya, ya Allah, kumpulin lagi kami di surga. Pengen masuk surganya sekeluarga. Boleh kata Allah. Cuman bagaimana kita bisa mengikhtiarkan keluarga yang soleh-soleh. Pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Jadi nggak boleh kita egois. Emaknya tukang ngaji, anaknya nggak pernah diajarin ngaji. Ayahnya rajin ke masjid, anaknya nggak pernah diajak ikut ke masjid. Kalau bisa saling merangkul. Yuk, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Mama pengen nanti di surga ketemu lagi sama kalian.
Ayah pengen nanti sama mama kita ketemu lagi mah, gandengan lagi di surga kita ya. Jangan cuma di dunia, kita jalan-jalan di surga, nanti kita nikmatin lagi satu keluarga yang menikmati surganya Allah, plus niatnya mengharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibu-ibu, jadi kalau bicara surga, intinya tadi perempuan itu pengen masuk surga dari ketaatannya kepada suami. Makanya orang yang perlu kita minta maaf tiap hari itu pasangan. Betul betul? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tiap malam kalau mau tidur suka minta maaf nggak sama suami? Kenapa tidak? Gengsi dong Ustazah. Masa saya yang minta maaf? Iya dong. Jadi rumus pertengkaran dalam rumah tangga itu, rumus pertengkaran dalam rumah tangga, kalau suami salah, suami yang minta maaf. Kalau istri salah, suami juga yang minta maaf. Tapi egoisnya kita perempuan ya. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini nggak begitu, mudah-mudahan. Kenapa tiap hari, tiap malam kita harus minta maaf sama pasangan? Ini kebiasaan orang-orang solih, salafus solih terdahulu itu kalau mereka mau tidur, para ulama itu kalau mau tidur tiap malam, andai mereka punya pasangan, itu diambil tangan pasangannya saling musafahah, minta maaf. Suaminya cium tangan istrinya, dipeluk, istrinya juga cium tangan suaminya, saling merangkul, saling minta maaf. Ayah maafin mama ya, hari ini nyakitin ayah. Iya sama mah, hari ini ayah juga banyak nyakitin mama. Kita minta maaf, minta saling ridho, minta ampun sama Allah. Kenapa Ustazah? Karena suami adalah orang yang seringkali kita buat dosa sama mereka. Betul nggak Bu? Istri adalah orang yang seringkali kita buat dosa sama mereka. Yang namanya suami istri kan sampai akhir hayat ketemu berdua terus. Kalau anak udah gede, merantau, dia sekolah, kuliah, keluar dari rumah, nggak sama orang tua lagi. Orang tua kita pisah hidupnya. Tapi kalau pasangan, dia yang nemenin kita di kala senang maupun susah. Kita di kamar, ketemu muka dia. Keluar ke ruang TV, ya dia lagi mukanya. Mau ke kamar mandi, ya abang lagi. Ya Allah, dalam hati gak ada gantinya. Apa ini terus mukanya? Ya kan itu, ya. Jadi menikah itu mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama. Sulit, ada bosennya, ada keselnya. Tapi itu yang namanya ibadah pernikahan. Syaitannya banyak. Allahu Akbar. Makanya pasangan yang sering kali kita buat dosa, ibu-ibu, yuk kita amalin tiap malam kalau mau tidur ambil tangan suami. Ayah. Dompetnya diambil. Pengalaman ini ya kayaknya. Jadi kalau suami udah tidur dompetnya bebas ya gitu. Malam ini jangan dompetnya lagi yang dibuka, tangannya ambil. Ayah minta redho, minta maaf. Kenapa mah? Dalam hatinya, ini gue kenapa nih ya? Biasanya gak pernah disuruh umur dari awal nikah gak pernah begini nih. Ya, pokoknya kalau dia salah pun saya yang harus ngerayu duluan minta maaf kan gitu ya Bu ya. Ya Allah ya Rahman, itu main-mainan ayah, minta ridho, minta izinnya. Kenapa mah? Takut mama besok pagi gak bangun lagi. Karena an-naumu nisful maut. Tidur itu setengahnya kematian. Ada orang yang tidur dapat rezeki bangun lagi, ada yang kagak bangun lagi. Maka penting tiap malam saling minta maaf sama suami. Ya kalau suami udah redho, maafin kita Pak, maafin mama ya Pak. Kenapa? Takut mama besok gak bangun lagi. Ridhoin mama jadi istri soleha biar dapat surga. Papa redho mah lillahi ta'ala. Kawin lagi. Siapa yang ngomong? Ya Allah, ini yang minta maaf jangan cuma bini, tapi saling. Ada kesalingan. Suaminya juga minta maaf. Maafin papa ya Maya. Kalau papa besok nggak bangun lagi, papa meninggal, tolong ridhoin, maafin kesalahan papa biar dapat surga, biar papa diakuin jadi suami yang soleh di hadapan Allah. Doain mah ya. Iya Pak, saling ridho, saling cipika-cipiki, saling nangis-nangisan, minta maaf. Itu harusnya budaya, culture yang harus didawamkan
tiap malamnya. Tapi nyatanya laki bini ini minta maaf itu gengsinya tinggi. Itu kalau lagi berantem tidur jauh-jauhan, lakinya nempel ke tembok, bininya di ujung tempat tidur mau jatuh, tengahnya kosong kagak ada orang. Berhari-hari nggak saling nanya, senyum kagak, negor enggak. Ya Allah, padahal suami istri yang saling mengharap ridha Allah, dia nggak punya gengsi lagi. Yuk tiap malam kita dawamin. Malam ini kita dawamin bisa Bu? Pulang terawih habis tadarus ambil tangan suami ayah, mama minta redonya ya, takut mama meninggal besok. Emang mama pengen cepet-cepet apa? Ya Allah ya Rahman. Ya Bu ya. Jadi saling minta redho, saling minta maaf, insya Allah pintu surga manapun bisa kita masukin. Terakhir, ini baca doa ini biar kita dapat surga dan redho Allah. Sering kita baca di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, atau wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kalau bulan Ramadan sering didawamin ya Bu ya. Minta ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta surgamu ya Allah, minta ridhamu, dua kebahagiaan orang nanti kelak di akhirat. Dapat ridha Allah, dapat surga Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah lindungi kami dari panasnya api neraka ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang didawamin. Makanya bulan Ramadan ada beberapa doa yang harus didawamin tadi. Yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kedua, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang ketiga, Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallama li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Ulangin Bu. Ramadannya doang yang kedengaran ya, Ramadan. Udah asal ngucap aja. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallama li Ramadan wa tasallamahu mutaqabbala wa tasallamahu minni mutaqabbala. Kita bareng-bareng. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallama li Ramadan. Ramadannya yang kenceng-kenceng ya Bu ya. Ya Allah. Sudah dicatat ya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallama li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala ya Allah. Ya sampaikan kami di bulan Ramadan yang mulia yang sempurna ini, dan sampaikan Ramadan untuk kami ya. Selamatkan kami untuk Ramadan. Maksudnya ya mudahin kami untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Begitu juga Ramadan untuk kami dipersembahkan gitu ya. Wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Terima segala amal baik kami ya Allah. Ya, ketika kami melaksanakan ibadah apapun di bulan suci Ramadan. Ini doa yang mesti dibaca di bulan suci Ramadan. Nah, nggak kerasa waktunya ibu-ibu alhamdulillah ya. Maka sekali lagi surga itu diperuntukkan bagi orang yang taat sama Allah, taat sama pasangan, taat sama orang tua. Dia sabar selama di dunia. Dengan kesabaran ujian yang dia hadapi, sabar tersebut juga mampu mengantarkan dia ke surganya Allah. Insya Allah masuk pintu dari pintu manapun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir jadi ahli surga semua. Kita
kita jadi istri yang solihah. Bahkan mudah-mudahan Allah mudahkan kita satu keluarga untuk bisa masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya nggak bisa panjang lebar karena masih ada kegiatan lainnya juga. Saya serahkan kepada moderator, mungkin kalau ada sesi tanya jawab, silahkan. Jazakallah khairan saja atas ilmu yang diberikan. Jalan-jalan beli buah kesemak, tidak lupa membeli buah kiwi. Terima kasih bunda-bunda sudah menyimak. Semoga tausiah tadi mendapat inspirasi. Alhamdulillah sama-sama sudah kita dengarkan tausiah dari Ustazah Syifa yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk terus motivasi ibadah kita hanya untuk tujuan apa Bu? Akhirat, ya. Dan semoga kita juga bisa menjadi kategori wanita yang dirindukan oleh pintu-pintu surga tadi, ya. Kemudian supaya ilmunya lebih nempel mungkin ya, kita bisa melakukan diskusi atau tanya jawab. Panitia sudah memberikan menyediakan 3 hadiah, tapi nanti yang bertanya boleh lebih dari 3 ya. Gitu, nanti kita sambil melihat waktu, nanti akan kita pilih mana penanya terbaik. Seperti itu ya Ibu. Ya, kalau yang mau bertanya nanti tunjuk tangan, kemudian sebutkan nama dan tinggalnya di mana gitu ya. Baik, silakan diberikan kesempatan. Ada Bu Fadila, Bu Ita, oh iya, Bu Mirna. Sebentar ya, depan dulu ya, nanti ke belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah. Biasanya saya mengikuti di YouTube. Masya Allah. Kali ini alhamdulillah bisa bertatap muka langsung dengan Ustazah Syifa Fadila. Kebetulan nama saya adalah Fadila. Oh, Masya Allah. Beda tipis ya. Mungkin pertanyaan saya agak melenceng nih, Ustazah. Sebetulnya dari kemarin memang saya penasaran. Jadi untuk kesempatan ini mudah-mudahan nanti saya ada. Begini Ustazah, jadi kebetulan saya mengikuti kajian Ustazah di YouTube yang membahas tentang puasa wajib. Salah satunya adalah puasa kafarat. Puasa nazar. Nah, di antaranya adalah puasa karena zihar, yaitu menyamakan suami menyamakan istrinya dengan Ibunya. Nah, kalau yang kafarat berjima di siang hari itu kan adalah 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau zihar ini berapa hari atau berapa lama puasanya? Ya, baik. Ya, itu satu. Yang kedua, mungkin ini agak melenceng jauh juga nih, tapi masih berhubungan dengan bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu kan ada momen penting ya, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Ya. Ini kebetulan titipan pertanyaan dari teman yang baik. bersama-sama ngaji. Jadi sempat dia bertanya begini, Bun, emang kita nggak bisa dapat malam Lailatul Qadar ya? Gitu kan? Jadi dari pertanyaan itu saya akhirnya berpikir, iya ya. Apakah Lailatul Qadar itu semacam seperti hidayah gitu loh? Hidayah dan yang siapa saja berhak dan bisa mendapatkan hidayah itu, atau Lailatul Qadar itu hanya untuk orang-orang tertentu yang mereka adalah orang-orang yang memang dalam ibadahnya atau dalam agamanya itu sudah memang benar-benar bagus. Beda gitu ya. Dan bagi kita yang mungkin masih awam, apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Demikian saja, Ustazah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Mau dikumpulin aja dulu.
Kemudian penanya berikutnya sebelahnya Bu Ita, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, paparannya sangat menginspirasi. Masya Allah. Kalau tadi dikatakan ada 8 pintu surga, di antaranya ini ada 4 ciri manusia yang membuat Masuk surga. melalui pintu manapun. Lalu bagaimana dengan yang laki-laki? Apa ciri-cirinya? Surga itu ada surga Firdaus, ada Aden, ada Ma'wa, ada Rayyan. Dengan pintu-pintu itu saya secara awam, kalau ada Aden, ada Ma'wa, ada Firdaus, lalu pintu-pintu itu setiap surga tersebut apakah ada pintu-pintu semua tadi, kemudian yang terkumpul tersebut terpisah-pisah berarti. Misal seperti ini, kalau ke-8 ada manusia yang betul-betul bisa masuk ke 8 pintu surga tersebut, dia akan di posisi yang mana? Apakah Firdaus, Ma'wa, Aden, atau Ar-Rayyan? Atau ada lagi surga selain yang saya sebutkan tadi? Saya masih awam sekali tentang ilmu Al-Quran. Terima kasih. Baik, satu lagi Ustaznya boleh? Baik, silakan Ya, satu lagi. Bu Mirna silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya yang saya tanyakan di sini, apa hubungannya menolak hubungan intim dengan suami, mungkin karena capek atau karena lagi nggak mood. Terus yang kedua, saya kebetulan diberikan amanah sebagai pelayan masyarakat, Ustazah, dan ada efek samping pemakaian KBAID itu salah satunya yaitu bikin tidak mood untuk melakukan hubungan suami istri. Yang saya tanyakan di sini, apa saya ikut andil dalam untuk itu apa gimana gitu? Iya. Iya. Saya baru tahu apa memang berefek itu. Ada efeknya salah satunya. Baru dengar saya dari IUD itu ya. Dari maksudnya nggak semuanya, tapi maksudnya kan pasien ada bilang, Bu, saya lagi maksudnya semenjak KB 3 bulan saya jadi nggak mood gitu. Ini sih banyak juga sih yang Mungkin mempengaruhi hormon kali ya. Ya, karena Hormonnya. apa saya juga ikut andil gitu. Bidan ya? Oh, Masya Allah. Bidan dokter kandungan ini biasanya yang masang-masang itu ya. Baik, saya jawab dulu dari yang pertama. Ibu kemarin bahas kafarat ya. Ada kafarat, yang pertama kafarat orang berpuasa Ramadan. Karena dia melakukan hubungan suami istri di siang hari tengah Ramadan, maka dia harus bayar kafarat. Apa kafarat orang yang berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan? Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang kedua ada kafarat nazar ataupun zihar. Itu sama, kafarat nazar dan zihar. Mohon maaf, kalau nazar itu kafaratnya memerdekakan budak, tapi zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Kemudian memberi makan 10 orang fakir miskin. Dan yang kedua, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarat nazar. Nah, ini persamaannya dengan yang zihar. Kalau kafarat zihar, zihar itu artinya menyamakan istri dengan ibunya. Jadi ada suami yang ketika, mohon maaf ya, dia lagi hubungan sama istrinya ataupun lagi masa-masanya, ya itulah intinya ya Bu ya. Dia bilang sama istrinya, punggung kamu percis dengan ibuku. Atau area tubuhmu yang ini sama dengan ibuku. Itu namanya zihar, menyamakan area tubuh istri dengan kepemilikan ibunya. Maka dia nggak boleh menyentuh istrinya karena sudah zihar itu, kecuali dia sudah bayar kafarat. Apa kafaratnya? 1, merdekain budak. Tapi udah nggak ada zaman sekarang merdekakan budak.
Yang kedua, memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi sama kayak puasa, hubungan intim saat puasa gitu ya. Dan yang ketiga adalah puasa 3 hari berturut-turut. Jadi kalau perbudakan nggak ada, maka 2 itu yang harus dilakukan, puasa 3 hari berturut-turut plus memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau dia sudah membayar kafarat tersebut, baru dia boleh, mohon maaf, bercampur lagi dengan istri. Jadi kalau dia belum membayar kafarat, itu diharamkan, nggak boleh dia menyentuh istri. Ya Bu ya. Sama ibu bulan Ramadan, Bu. Ibu, ini bulan Ramadan jangan ada yang deket-deketan sama suami. Kalau siang hari, kalau udah azan maghrib mah enggak halal. Ibu ya. Kenapa? Kafaratnya lumayan. Puasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang fakir miskin. Coba 2 bulan berturut-turut ini, siapa yang harus ngerjain, suami atau istri? Suami doang. Kata para ulama, yang harus mengerjakan itu adalah tugasnya suami membayar kafarat 2 bulan berturut-turut. Tapi kan ustazah yang ngelakuin dua-duanya. Istrinya tetap ngebayar hutang, tapi bukan dengan kafarat, cuman dengan mengqadha hari tersebut. Karena apa? Alasan yang pertama, kalau terjadinya, mohon maaf, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kebanyakan perkara tersebut akan terjadi kalau suaminya yang mau. Kalau istrinya mau, suaminya tidak ada kemauan, tidak akan terjadi. Ya Bu ya? Ibu paham bener kalau masalah ini. Maka intinya ada di tindakan suami. Dan suami yang harus bayar puasanya. Itu ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Alasan kedua, karena perempuan itu nggak bisa 2 bulan berturut-turut disebabkan dia itu pasti ada periode haid. Jadi yang bisa menghadapi 2 bulan berturut-turut ya cuma suami doang. Itu. Jadi kata ibu-ibu, biarin aja siang hari, suami ini yang bayar katanya. Hati-hati, jangan sampai memberatkan pasangan. Kalau bisa saling mendukung, saling menjaga. Gimana caranya biar nggak punya hutang, biar nggak bayar kafarat, sayanya nyaman, tenang, suami juga tenang. Ya udah, biarpun suami istri halal, kalau siang mah haram Bu. Suami kan halal ya Bu ya, tapi kalau siang jadi haram. Kapan halalnya? Pas azan maghrib. Nanti tunggu dah bang, azan maghrib dulu. Cuman jarang orang azan maghrib pengen itu ya Bu ya. Kebanyakan dia mau minum es cendol dulu. Ya Allah, ini fikih ya, fikih kafarat ya Bu ya. Jadi hati-hati. Kemarin yang nanya waktu saya kajian fikih, kalau sekedar nolak suami ustazah, nyentuh, bayar kafarat nggak? Ya enggak. Kafarat itu kalau sampai melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau tidak sampai melakukan hubungan suami istri, tidak perlu bayar kafarat. Dalam artian bukan nggak boleh suami istri siang hari pegangan tangan, dirangkul ya boleh, jangan sombong bener. Mentang-mentang lagi puasa, kita beda kamar ya bang ya, 5 meter jaraknya ya katanya. Jangan sama sekali, bukan begitu. Yang tidak boleh adalah melakukan hubungan suami istri dan melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa secara zahir maupun secara batin. Ada mubtilat, ada muftirat. Mubtilat itu yang membatalkan puasa secara zahir dan harus diqadha. Makan, minum, apalagi? Tadi hubungan intim siang hari, muntah dengan sengaja, haid, nifas, biarpun haidnya keluarnya itu 2 menit lagi mau azan maghrib, batal puasanya. Itu namanya membatalkan puasa dan harus diqadha. Ada yang kedua muftirat. Muftirat itu perkara yang membatalkan puasa, dia nggak wajib qadha, tapi puasanya tuh tanpa pahala sedikit pun. Artinya yang batal itu pahalanya. Apa saja? Ghibah, ngomongin orang. Makanya kalau lagi ada yang ngajak gibah nih, lagi kumpul siang hari Ramadan, ana soi, saya puasa, ntar aja habis lebaran. Tapi jangan habis lebaran juga. Kapanpun gibah itu dilarang gitu ya. Tetap saya puasa dan ngomongin orang itu nggak boleh gibah, namimah, berkata kotor. Sekalipun itu, mohon maaf punten, sama suami sendiri lagi ngobrol, tapi arahnya tuh ke arah-arah yang iya ke situ dah Bu, gitu. Itu nggak boleh, membatalkan pahala
puasa. Atau memaki, mencaci, ya adu domba. Itu dari lisan, dari mata, melihat perkara yang tidak baik, scroll, nonton film, ngedrakor, ngedracin, apalagi sinetron yang tidak baik, mempertontonkan aurat, adegan-adegan yang tidak baik, itu mampu menghilangkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa, cuman pahalanya habis, hilang, batal, gitu ya Ibu ya. Jadi kurang lebih kafarat zihar itu hampir sama dengan kafarat tadi puasa dari segi memberi makan fakir miskinnya, tapi kalau puasanya itu sama dengan kafarat nazar, itu kafarat zihar. Nah kalau udah zihar nggak boleh disentuh kecuali bayar kafarat dulu, gitu. Yang kedua tadi tentang Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu cuma dikasih buat orang yang udah soleh tingkatannya, buat para anbiya, para waliullah dan lain sebagainya? Intinya Lailatul Qadar ini sama perkara yang gaib, perkara yang itu kehendak Allah, hak prerogatifnya Allah. Kita cuma ikhtiar, enggak semua gini. Kalau kita menganggap Lailatul Qadar cuma buat orang soleh, orang alim, yang dapat ulama semua, guru-guru semua. Nggak ada murid-muridnya jamaah yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena syaratnya harus jadi orang alim. Enggak. Tapi itu tergantung Allah pengen ngasih ke siapa. Dan siapa yang mempergunakan waktu-waktu di Ashrul Awakhir dengan sebaik mungkin, mereka yang bakal dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi makanya dilihat lagi, biarpun sama-sama itikaf di masjid, cuman yang satu kan ngedrakor di dalam masjid, yang satu nontonin gosip di TikTok sambil scroll, bilangnya itikaf tapi memang. Yang satu lagi biarpun ketiduran dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilihat dari perbedaan amalnya nanti, ya. Dan ya, satu lagi, paling ikhlasnya dia sama Allah. Biasanya nanti ya mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar ya. Itu infonya Lailatul Qadar tuh kalau kita ngerasain dapatnya tuh kayak ini kalau nggak dapat aja ya, ciri-ciri kalau itu malam Lailatul Qadar, mungkin kita pernah ngeliat gitu. Terasa waktu pagi tuh kayak adem banget. Menjelang subuh tuh kayak kok adem banget ini rasanya gitu ya. Itu katanya sih malam-malam Lailatul Qadar gitu. Ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan insyaallah kita dapatin. Allahu a'lam. Jadi kalau ditanya ke saya juga nggak tahu. Pada intinya Allah nggak memilih yang harus soleh, yang harus alim dan lain sebagainya. Tapi siapa yang paling ikhlas karena Allah, ya, yang paling mengharap redha Allah, yang paling menggunakan waktunya sebaik mungkin, itu kuasa Allah untuk diberikan kepada siapapun, ya. Kemudian ibu tadi saya lupa nih. Ya, surga ciri iya. Kita bisa masuk manapun ada apa ciri? Itu cuman pintu, cuman nanti kumpulnya bareng-bareng sama. Tetap nanti kita dikumpul lagi di surga. Jadi pasti gini pertanyaannya. Kan ada Jannah Firdaus, ada Jannatul Adan, ada Jannatul Naim, ya. Ada macam-macam deh surga dengan nama-namanya. Bahkan kata para ulama nama surga ini banyak sebenarnya. Cuman ada beberapa yang masyhur disebutkan dalam Al-Qur'an. Apakah nanti di surga-surga tersebut kita bakal pisah? Suaminya dapatnya Firdaus, istrinya Jannatul Naim misalkan, ya kan? Beda-beda dong ustazah, nggak ketemu. Itu kalau perkara itu saya nggak tahu karena saya belum pernah staycation ke surga. Jujur aja gitu ya. Jadi kalau ditanya saya juga nggak tahu sebab apa. Ada jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun fi qalbin bashar. Surga itu mata kita nggak pernah lihat, jadi nggak kebayang. Ya kalau kita mungkin mendefinisikan, kalau misalkan ada pintu dari sini beda dong, berarti laki bebelah situ safnya, perempuan belah sini safnya, ya kan? Firdaus di ujung sana, Naim ujung sini. Itu kan kalau menurut pandangan mata dunia kita. Tapi kan kata Nabi, mala ainun ra'at, kamu nggak bisa membayangkan dengan mata kamu, dengan apa yang pernah kamu lihat. Wala udhunun sami'at, yang pernah kamu dengar tentang keindahan surga, itu juga bukan yang sebenarnya surga. Artinya tuh lebih amazing lagi surga itu. Wala khatrun fi qalbin bashar, kita bayangin, kita berandai-andai, terpetik dalam hati, nyampe ke pikiran kita. Oh surga nih gambarannya mungkin kayak Kapadokia yang ada di Turki. Nanti bisa naik balon-balon udara,
ada saljunya. Mungkin kayak Swiss yang indah, banyak rerumputan, bersih, rapi negaranya. Kayaknya surga begitu deh. Kata Nabi, walaqad fi qalbin basyar. Kamu bayangin kayak gimana pun keindahan surga, tetap nggak menggambarkan surga yang sesungguhnya. Jadi kalau ditanya ustazah nanti bakal pisah apa gimana? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah soalnya rihlah ke sana ya Bu ya. Belum tahu jadi keadaan yang sebenarnya. Tapi kita paling tidak dengan keyakinan insya Allah itu cuma penyebutan saja, pintu saja, tingkatan saja dan lain sebagainya. Pada hakikatnya nanti tidak mustahil kalau kita bakal disatukan dengan Rasulullah SAW, dikumpulkan dengan para ummahatul mukminin, ketemu nanti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Kita nanya, oh ini Khadijah ya, ini Aisyah ya, ini Fatimah putrinya Rasul ya. Ya Allah, saya bareng-bareng di surga mereka nih gitu. Jadi tetap husnuzan sama Allah. Masalah surga dan isinya itu urusan Allah. Yang penting jadi pertanyaannya adalah kita masuk surga apa kagak? Begitu ya Bu ya. Saya masuk surga apa kagak? Yang penting kalau udah masuk, insya Allah yang terbaik yang Allah berikan, gitu ya. Seperti itu. Dan yang ketiga terakhir tadi dalam penggunaan KB, dosa nggak perempuan yang tidak taat sama suami dalam perkara memenuhi syahwat pasangannya? Kenapa ada pernikahan Bu? Kenapa ada pernikahan? Pernikahan itu sebagai pemutus jalannya setan. Orang yang tadinya berzina menyalurkan kepada yang tidak halal. Gara-gara pernikahan dia tahu mana yang halal yang harus dia dapat. Sebab pernikahan. Maka ketika suami, ya Allah, mudah-mudahan kita semua jadi istri yang taat ya. Suami ingin dilayani, selama itu melayaninya tidak melanggar syariat Allah, dosa atau tidak istrinya? Dosa. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan perempuan yang menolak suaminya bukan karena uzur syar'i, dia akan dilaknat malaikat sampai waktu subuh. Hatta sekalipun itu disebutkan kan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis Nabi, sekalipun mohon maaf ibu punten, mohon maaf ya ibu ya, ini bahasannya agak vulgar ya. Sekalipun suaminya menginginkan di atas punuk unta, itu zaman dulu unta itu jadi kendaraan. Mungkin kalau zaman sekarang suaminya menginginkan di dalam mobil misalnya dan lain sebagainya ya. Hatta itu artinya kalau memang benar-benar suaminya pengen menyalurkan syahwatnya kepada istrinya yang halal dan istrinya nggak punya uzur syar'i apapun, dia tidak bisa menolak. Kenapa? Karena perintah suami adalah wajib selama tidak melanggar aturan Allah. Beda cerita, punten mohon maaf. Kalau Bu, Ibu, mohon maaf kalau suaminya meminta tapi ternyata melanggar aturan Allah. Saya ambil contoh satu, istrinya sedang dalam keadaan haid atau nifas. Suaminya memaksa untuk melakukan. Kalau kita lakukan, kita sudah melanggar aturan Allah. Haram perempuan yang haid atau nifas dicampuri oleh pasangan. Maka menolak dengan mentah-mentah suami boleh, halal, lagi haid dan nifas. Yang kedua, suami ingin melakukan hubungan suami istri tapi tidak pada tempat yang diperbolehkan, layaknya kaum Nabi Lut alaihissalam. Ibu paham ya Bu ya? Maka yang seperti ini larang, gak usah ditaatin, halal. Gak apa-apa kita ngebangkang sama suami yang seperti ini. Tapi kalau suami minta dengan cara yang baik, melakukannya dengan cara yang baik, kemudian tidak ada uzur syar'i, cuman sekedar kita ngomong capek habis cuci, capek habis nyetrika, capek habis ngurus anak, maka itu bukan uzur syar'i. Uzur syar'i itu sakit, kena musibah dan lain sebagainya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan ini dengan sebaik mungkin ya ibu ya. Lalu ikut dosa enggak ibu yang menjadi wasilah untuk pakai KB tersebut? Ya, nggak dosa sebenarnya. Karena mereka kan dalam bab yang berbeda. Dia pakai KB karena apa? Tanzimun nasab. Mungkin pakai KB tersebut karena untuk mengatur keturunan, bukan memutus keturunan. Ya, jadi pengen mengatur keturunan. Dia pengen anak pertama itu kelar dulu asinya, sudah diatur jaraknya, baru nanti
program lagi yang kedua, itu namanya mengatur keturunan, bukan memutus keturunan. Jadi yang haram itu, KB itu akan haram kalau dia memutus keturunan, gitu. Ya silahkan saja mereka pakai KB itu pada bab yang berbeda. Kita ini dunia medis, ibu penyedia layanan, dan memang mungkin dia pakai KB karena mungkin ada penyakit, takut hamil nanti jadi penyakit, preeklamsi dan lain sebagainya, dia harus KB dulu. Silahkan demi kesehatan. Tapi pada bab dia melayani suami atau tidak, itu kembali ke urusan dia. Nggak ada hubungannya sama bidannya atau dokter kandungannya. Masa dokter kandungannya disalahin? Ini gara-gara saya pakai sama KB sama dia nih, saya nggak mau ngelayanin suami. Kok salah orang? Padahal bukan, tidak ada sama sekali kaitannya. Seperti itu ya. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, mohon maaf untuk sesi pertanyaan saya close ya Ibu-ibu. Jadi mungkin nanti apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan ke pengurus gitu ya. Nanti pengurus yang akan menyampaikan ke saja, atau bisa langsung mungkin ke Instagramnya atau medsosnya dari saja gitu ya. Apa dulu saja, mohon dibantu untuk memimpin. Kita angkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kajian pagi hari ini bisa memberikan insight positif buat kita semua, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan khususnya kita bisa dapat predikat wanita ahli syurga nantinya dikumpulkan dengan para ummahatul mukminin. Nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban